Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wopotik Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam membuat aplikasi web atau hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan membuat native web programming. Nah, yang pertama, adalah XAMPP. Kemudian yang kedua adalah uh, text editor. Nah, XAMPP ini merupakan sebuah aplikasi web server ya. Di dalamnya sudah termasuk database dan aplikasi web server. Nah, sebetulnya apa sih XAMPP ini? Mari kita lihat, kita cari tahu di Google XAMPP. Rekan-rekan bisa mendapatkan XAMPP ini di halaman web yaitu apacefriends.org. Ya, ketikkan saja di sini XAMPP, kemudian klik di web apacefriends.org. Nah, di sini rekan-rekan bisa mendownloadnya terlebih dahulu sebelum kita instalkan, disesuaikan dengan OS, disesuaikan dengan operating system yang rekan-rekan miliki. Nah, XAMPP ini sebetulnya apa sih? XAMPP ini adalah sebuah singkatan dari di mana X-nya ini adalah cross platform yang bersifat open source. Jadi cross platform ini bisa digunakan di operating system apa saja. Bisa di Linux, bisa di OS, bisa di Windows. Kemudian A-nya sendiri itu adalah singkatan dari Apache yang merupakan web server. Kemudian M-nya adalah MySQL yang merupakan database. Kemudian P2 akhir ini, ya, P-nya ini adalah Perl dan PHP, suatu bahasa pemrograman Perl dan PHP. Nah, di sini sudah disediakan, disesuaikan dengan operating system masing-masing. Silahkan di-download, ya. Karena saya menggunakan Windows, maka kita bisa download Windows. Besarnya kira-kira 157 MB. Oke. Kita save. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah sambil menunggu XAMPP downloadnya berakhir. Yang kedua adalah Notepad. Jadi Notepad atau text editor ya, yang kedua adalah text editor. Jadi text editor ini sebetulnya di Windows sendiri sudah ada bawaannya ya. Jadi disebut di Windows itu adalah Notepad. Windows itu sama dengan Notepad. Kemudian kalau di rekan-rekan menggunakan OS Mac OS ini bawaannya adalah TextEdit. Kalau dia Linux bisa menggunakan Nano. Jadi text editor ini berbeda dengan Microsoft Word ataupun OpenOffice. Ya. Tidak sama dengan word processor. Di mana word processor tadi adalah contohnya adalah Office, MS Office ataupun OpenOffice. Perbedaannya di mana? Kalau text editor ini hanya tampilan sederhana saja seperti ini ya. Contohnya adalah semacam ini. Jadi tidak dapat dilakukan
formatting teks seperti layaknya Microsoft Word. Nah, alternatif teks editor yang lain, yang pertama, yang untuk pemrograman web bisa menggunakan Sublime Text, kemudian bisa menggunakan Notepad++, ya. Kemudian di sini ada menggunakan Visual Studio Code. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Untuk mendapatkan Visual Studio Code ini cukup ketikkan di Google. Studio Code download. Nah, di sini ada halaman codevisualstudio.com. Nah, silakan klik, kemudian download. Nah, di sini ada beberapa macam-macam OS. Silahkan disesuaikan dengan OS yang Anda miliki. Kalau saya menggunakan Windows, ya, user installernya 64 bit. Silahkan dipilih sesuai dengan OS-nya. Nah, di sini tampilan dari Visual Studio Code itu adalah semacam ini. Ini tampilan awal dari Visual Studio Code. Jadi tinggal di sini nanti kita ketikkan kode program yang akan kita buat, ya, kode program yang akan kita bangun. Tapi sebelumnya pastikan dulu di sini sudah terinstall. Misalkan kita ingin mengembangkan atau mendevelop atau membuat sebuah program dengan basis dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Ya, maka kita bisa menginstalnya di sini beberapa ekstensi. Ya. Kita cari saja pada tab View, kemudian Extension. Nah, kita cari di sini PHP ya, untuk persiapan pemrograman. Nah, di sini kita bisa install PHP Extension Pack. Kita install, kemudian format HTML in PHP, kemudian PHP server, PHP formatter, lalu di sini PHP simbol, PHP konstruktor, atau menggunakan PHP autocomplete yang lebih komplit. Nah, kemudian selain PHP kita juga install JavaScript. Nah, JavaScript di sini bisa menggunakan JavaScript snippet pack. Ya. Atau JavaScript ES6 kode snippet. Nah, ini ada sedikit trouble, ya, PHP executable not found. Kita harus install PHP 7 dan menambahkannya ke pad. Ya, kita open settingnya. Nah, editornya auto, kita lihat di sini. Tapi PHP 7-nya bermasalah. Nah, kita install saja PHP Awesome Snippet.
Nah, ini sudah lengkap. Jadi kita tinggal pakai saja. Kita bikin program baru dengan new file. Ya, di sini kita ketikkan saja PHP misalkan ya. Nah, ini untuk program PHP-nya tinggal ditulis di sini. Include. Nah, itu tadi cara sederhana atau hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam pemrograman web dasar. Yang pertama adalah XAMPP, kemudian yang kedua adalah menggunakan cukup text editor saja, bisa Notepad++ atau Visual Studio Code atau Sublime Text. Silahkan mana yang lebih familiar dengan Anda. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.